Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to channel bola kesayanganmu guys, dan selalu dengan berita-berita AC Milan terbaru dan terlengkap. Mau tahu berita bola hari ini dan analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Finally, that night was the night we all wanted guys. Dan akhirnya Milan is back home to European Champions League. Yes, sudah lama aku tak menangis haru, dan tadi pagi usai pertandingan Milan melawan Atalanta, pecahlah keharuan itu. Aku yakin beberapa dari kalian pasti mengalami hal yang sama ya. Segala rasa kantuk dan lelah tiba-tiba hilang saat peluit akhir berbunyi. This morning was the most excited Monday for all Milanisti around the world. Kemenangan 2-0 atas Atalanta akhirnya menjadi klimaks dari segala penampilan naik turun Milan di musim ini. Sempat memimpin klasemen, menjadi juara paruh musim, mengalami kemunduran, lalu terancam tak lolos UCL. Milan akhirnya mampu melepaskan diri dari tekanan ini dan mampu finish 2 besar. Milan mengakhiri penantian yang sudah berlangsung selama 7 tahun. Terakhir kali mereka tampil di kompetisi tertinggi antar klub Eropa itu adalah pada musim 2013-2014. Tak sekedar lolos Liga Champion, Milan juga menjadi tim pertama di Serie A yang mampu mencatatkan 16 kemenangan di laga tandang. Mereka menyamai rekor Real Madrid di musim 2011-2012 dan Manchester City di musim 2017-2018. Hanya bedanya, dua tim ini mampu menjadi juara, sementara Milan belum guys. Tapi aku yakin musim depan giliran kita yang bakal menjadi juara ya. Amin. Milan juga menjadi tim yang paling banyak diganjar hadiah penalti di Serie A. Rossoneri total mendapatkan 20 kali penalti dengan 15 diantaranya sukses menjadi gol. Jangan menganggap ini sekedar voucher ya. Ingat, di era VAR, hadiah penalti tentu melalui proses yang lebih transparan dan adil, sehingga tim yang banyak menciptakan peluang di area kotak penalti tentu mendapatkan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan penalti. So, bukan karena hadiah wasit apalagi mafia bola ya. Lalu bagaimana dengan ulasan pertandingannya? Ini dia beritanya hanya di Rosa Bola. Seperti pada 5 pertandingan sebelumnya, Milan selalu bermain sabar dan tenang. Tidak ada lagi cerita gerasa-gerusu ingin mencetak gol dengan cepat. Para pemain Milan sudah mulai berfokus dengan sebisa mungkin tidak kebobolan lebih dulu. Dalam 5 pertandingan terakhir, gawang Gigio akhirnya mampu mencatatkan clean sheet. Saat pertandingan melawan Atalanta ini, selain bermain hati-hati, Milan juga cenderung menampilkan umpan-umpan panjang langsung kepada Rafael Leao. Tendangan pertama dari Salamaker juga tercipta dari proses ini ya. Nah, strategi ini nampaknya kurang berhasil dan ini mulai disadari para pemain Milan di pertengahan babak pertama. Mereka pun mulai melakukan umpan-umpan pendek dan tik-tak 1-2 memanfaatkan skill pemain-pemainnya seperti Hakan Çalhanoğlu, Brahim Diaz, dan Theo Hernandez. Beberapa kali strategi ini berhasil, namun beberapa kali gagal. Aku melihat Ismail Bennacer tampil di bawah penampilan terbaiknya ya, karena beberapa kali justru melakukan kesalahan-kesalahan umpan yang mendasar. Untungnya duet center back yakni Tomori dan Simon Kjær tampil taktis dan selalu tepat dalam mengintercept bola-bola liar akibat kesalahan si Bennacer ini.
Selain itu, duet back sayap Calabria dan Theo Hernandez juga sangat disiplin dalam mengamankan area pertahanannya. Sementara di tim Atalanta, aku bersyukur bahwa Ilicic tidak dimainkan ya. Aku ingat Doi ini yang main bagus saat Milan dikalahkan Atalanta 0-3 di San Siro. Trio pemain belakangnya juga tampil taktis dan sampai 40 menit babak pertama Milan hampir tidak mendapatkan peluang berbahaya. Menjelang babak pertama berakhir, Milan akhirnya memecah kebuntuan. Kombinasi 1-2 yang melibatkan Hakan, Salamaker, dan Theo mengakibatkan Theo yang sedang melakukan overlapping harus dilanggar di kotak penalti. Wasit pun akhirnya menunjuk titik putih, dan The President Casey mampu menjalankan tugasnya dengan sempurna. Unggul lebih dulu berarti Milan kemungkinan besar akan menang guys. Hanya sekali saja nih kecolongan saat melawan Sassuolo. Tetapi begitu kebobolan lebih dulu, siap-siap sakit hati deh karena hasil akhirnya maksimal seri. Begitu ini gol, aku sangat optimis jika Milan akan menang. Persis seperti kejadian ketika Milan membantai Juve 3-0. Gol penalti ini menasbihkan Frank Kessie sebagai raja penalti untuk Milan musim ini. Gelandang 24 tahun tersebut berhasil mencetak 10 gol dari titik putih, serta menjadi pemain AC Milan pertama yang melakukan itu sejak era Zlatan Ibrahimovic pada musim 2010-2011. Memasuki babak kedua, tim Atalanta nampaknya mulai tersengat dan sering melancarkan serangan-serangan berbahaya. Duvan Zapata hampir mencetak gol ya guys. Untungnya Opa Pioli cepat tanggap kali ini dan segera melakukan pergantian pemain. Terus terang, ketika Meite dan Krunic masuk, bayang-bayang kejadian Milan saat di comeback Sassuolo mulai ada dalam pikiranku ya. Untungnya ini tidak terjadi ya guys. Dan dua pemain kesayangan Opa Pioli ini ternyata cukup berkontribusi. Meite bahkan hampir mencetak 1 assist andaikan umpan matangnya ke Rafael Leo dapat dikonversi menjadi gol. Sementara Krunic dengan caranya mampu membuat pemain Atalanta dikeluarkan dari lapangan pertandingan. Hal ini terjadi di akhir pertandingan ketika wasit memberikan penalti kedua bagi Milan. Di pertandingan ini, Frank Kessie dan kuartet lini belakang Milan tampil gacor guys. Mereka sangat disiplin dan taktis dalam mengamankan garis pertahanan Milan. Nyaris tidak ada penyelamatan penting yang dilakukan Gigio ya. Hal ini tentu berkat solidnya lini pertahanan Milan yang selalu mencetak clean sheet di 5 pertandingan terakhir. Akhirnya keharuan pecah ketika wasit meniup peluit panjang dan Milan mampu kembali ke rumahnya yang bernama Liga Champion. Mari sejenak rayakan keberhasilan ini dan jangan lupa bahwa Liga Champion telah menanti. Tentu kita tak mau Milan hanya sekedar numpang lewat di kompetisi ini ya. Om Paolo Maldini lalu mengatakan bahwa ini harusnya bukan menjadi garis finish, tapi titik awal untuk membangun. Kami senang, tapi Milan harus jadi tim yang stabil di Liga Champion. Jadi kami bisa bersaing secara ekonomi dengan klub lain, katanya. Ada di posisi 2 membuat Milan akan langsung tampil di fase grup. AC Milan boleh jadi akan bertemu lawan-lawan kuat mengingat angka koefisien UEFA mereka tidak terlalu bagus. Seperti yang aku bilang, terakhir kali AC Milan berlaga di kompetisi antar klub paling elit di benua biru itu adalah musim 2013-2014. Langkah mereka terhenti di babak 16 besar seusai disingkirkan Atletico Madrid. Berpartisipasi di ajang bergengsi tentu mengharuskan Milan melakukan pembenahan di segala sektor. Pemain-pemain berkualitas harus segera didatangkan Milan agar mereka tidak menjadi bulan-bulanan tim-tim elit Eropa. Tetapi untuk saat ini, mari rayakan keberhasilan ini dulu guys, dan semoga ini benar-benar menjadi momentum bangkitnya AC Milan dari tidur panjangnya selama ini. Semoga musim depan Milan bisa Scudetto ya. Amin amin amin. Demikian ulasan pertandinganku guys. Pertandingan semalam benar-benar menjadi the night that we all wanted. Nah, kalau kalian punya info lain soal pertandingan ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan musim depan di Serie A dan Liga Champion.
serta nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Jangan lupa follow Instagram dan TikTokku di rosabola81 dan dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya dan juga bocoran tentang konten Rosa Bola selanjutnya. Sekali lagi, tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and well everyone. Bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye.